Siapa yang mengikuti kita, Bu? Tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. Nggak tahu, ibu nggak dengar kok, jawab ibu. Alisku menaut. Masa ibu nggak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia? Gumamku. Aku menghentikan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku sedang bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah, dan saat itu terdengar suara memanggil. Aku kembali melanjutkan langkah, dan saat itu terdengar suara memanggil. Nunung, Nunung. Seketika, aku kembali menoleh ke belakang, dan hal yang aneh kembali aku rasakan. Tidak ada siapapun di balik tubuhku. Pak, ku rasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika terjingkat dengan dada yang bergemuruh. Refleks aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga Mbak Lastri. Ada apa toh? Ayo pulang, jauh ini. Nanti hujan lagi, jalanan kan licin. Bisa jatuh ibu dengan mbakmu, ucap Mbak Lastri. Aku mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. Kamu pulang sama ibu aja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman mbak di dekat sini. Mbak mau mampir, tutur Mbak Lastri saat kami sampai di depan motor. Las, jauh banget. Sudah pulang sama Nunung saja, sela ibu dengan raut wajah khawatir. Aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa, sejak pulang dari kuburan perasaanku gak enak. Ingin cepat-cepat sampai rumah. Gak kenapa-napa, Bu. Sekalian olahraga kok, kilah Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik di boncengan belakang. Ya udah, jangan lama-lama ya, kasihan anakmu, protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. Iya Bu, sahut Mbak Lastri. Ya udah Mbak, Nunung duluan ya, sudah lapar, ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku sedari tadi keroncongan. Iya, titip ibu ya Nung, hati-hati jalanan licin, pelan-pelan saja, ucap Mbak Lastri mewanti-wanti. Iya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Mbak Lastri. Dan kendaraan roda 2 itu pun kupacu dengan perlahan. Tidak berani ngebut karena jalanan yang kami lewati licin. Tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya, saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing, hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit perjalanan, kurasakan beban motorku bertambah berat, hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah, motor terbatuk-batuk, dan tiba-tiba berhenti mendadak. Sial, perut lapar, motor pakai acara ngadat, sungutku dalam hati. Lah, kenapa Nung? Kok ngadat? Bukannya kemarin baru dibawa ke bengkel, keluh ibu saat kendaraan tiba-tiba mati. Aku hanya menghela nafas dan mengangguk. Iya ini Bu, kok tiba-tiba mati ya? Padahal sudah tak bawa ke bengkel. Oli juga aman kok Bu, aneh. Aku menyauri ucapan ibu. Ya sudah, jalan kaki saja sama ibu. Jangan ganggu suamimu, kasihan Tono, celutuk ibu saat aku merokok saku dan mengeluarkan HP. Ah, ibu tahu saja apa yang ada di pikiranku. Nggak mau ribet, telepon Mas Tono aja ah. Minta jemput dan bawa motor ke bengkel, gumamku seraya menatap wajah tua itu. Banyak kendaraan lalu lalang, tapi tak ada satupun orang yang singgah untuk mengulurkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang rentak ini berjalan bersamaku. Pasti capek karena rumah kami yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Beda dengan memakai sepeda motor. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting sampai rumah, ucap ibu.
Tiba-tiba, ibu menengadahkan kedua telapak tangannya, dan lirih, ku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. Bu, bu, sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Doa itu penting, Nung. Jangan sampai lupa. Sudah, hidupi lagi motornya, ucap ibu. Iya bu, sahutku. Aku mulai menstarter motor, dan alhamdulillah, motor matic itu kembali hidup. Doa ibu mujarab. Alhamdulillah, tidak jadi jalan kaki, Nung, ucap ibu. Aku tersenyum mendengar celutukan ibu. Mertuaku ini memang the best. Aku bangga padanya. Motor pun menderu dan melaju, membawaku beserta ibu mertuaku dari jalanan sepi yang kiri dan kanannya banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menjulang. Suasana teduh tapi terkesan sinuk. Kembali melewati jalanan becek, licin, juga kerikil yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempercepat pegangan tangannya karena goncangan dan motor yang meliuk-liuk. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya, waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor pun terbatuk-batuk. Terasa berat, seperti membonceng dua orang penumpang. Motor kini terasa ringan, sesuai dengan yang dibawa. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg. Aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan, meski terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak. Setelah jalan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lelet seperti keong. Lega, meski jalanan kotor karena tanah. Akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi, Nung, bersihin badan, titah ibu saat turun dari motor. Ibu duluan aja, Bu, ada yang mau Nunung beli, jawabku. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melajukan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang sudah habis. Iya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Bu Sulis, entah kenapa, mataku terasa berat, ngantuk yang tidak terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-uap. Ya, aku lupa. Tadi pagi tidak menyeruput kopi. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu, tapi Bu Sulis tak juga muncul. Bu Sulis, bentakku. Aku seketika bergidik saat hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa hijabku. Seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah. Aku pun menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding. Nong, astagfirullahaladzim, pegiku. Terkejut saat sebuah suara menyentakkanku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi sudah melamun, mikirin apa, Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik di dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal keadaan si mayit tadi. Itu Bu, ngeri banget. Tadi itu ibu mandiin mayit, terus Nunung ikut. Ibu mau tahu nggak gimana keadaan si mayit? Serem banget, Bu, ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku, dan perlengkapan bayi. Apa, Nung? Kepo ibu, ucapnya. Tadi itu, Bu, ya Allah, mayitnya ngeri banget. Tangannya kaku begini. Aku memperagakan tangannya yang terlentang. Terus, kakinya kayak kodok, Bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tak bisa dipungkiri, menceritakan keburukan orang itu memang asik. Kok bisa, Nung? Tenggelam atau gimana? Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk bercerita. Bukan, Bu, orang ini dijahit dan berdarah kok. Terus,
Waktu dimandiin itu keluar darah. Bau banget, Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Nauzubillah min dalik. Kok bisa ya, Nung? Sahut Bu Sulis seraya bergidik. Ya bisa, Bu. Orang si mayit sebelum meninggal ditemukan berzinah di hotel, Bu. Gancet. Gancet, bayangin dosanya itu, Bu. Ceritaku. Ya Allah, serem amat, Nung. Ucap Ibu Sulis. Iya, Bu. Udah dulu ya ceritanya. Sudah siang. Nunung beli gula setengah kilo sama kopi yang 1 on. Pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sigap mengambil barang-barang yang aku mau. Setelah membayar, aku pun pamit. Hati-hati, Nung. Meninggal begitu biasanya ngantuk. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatkanku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja, meski di hati juga takut dengan perkataannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis. Membuat perasaanku campur aduk jadinya. Rasa kantuk kian menjadi. Aku begitu saja masuk ke dalam kamar dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarang tempat. Entah kenapa, tubuh ini rasanya sangat lelah, seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku. Berat. Aku lalu merebahkan tubuhku. Kantuk kian merajaiku, hingga tak tahu kapan pastinya alam mimpi menjemputku. Dingin. Kurasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku, mulai dari telapak kaki dan inci demi inci tubuhku, hingga ia berhenti tepat di perutku. Mengelusnya searah jarum jam, tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tak mampu digerakkan. Mata pun sulit untuk terbuka, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernapas pun susah. Seperti ada yang menghimpit tubuh kurus ini. Jelas kurasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin berteriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, tolong, bangunkan aku, bangunkan aku. Ibu. Akan tetapi, suara tertahan di kerongkongan. Satu kata pun tak dapat keluar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam, seperti kuku-kuku panjang, yang seperti hendak menusuk perutku pelan-pelan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi, suara itu tak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat di hidung. Aku tak putus asa, berserah diri kepada Yang Kuasa, meminta pertolongan hanya padanya. Lidah terasa keluh, tapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan, lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan ayat kursi yang kuhafal mulai terucap. Tusukan di perut itu perlahan hilang. Aroma melati pun tak lagi tercium, dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah, lenguhku kala jalan napasku kembali plong. Mata pun perlahan terbuka, seperti baru saja lari maraton. Begitu mata terbuka, aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Napasku memburu, terengah-engah. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut, membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut mendengar sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menggerayangi dan menindih tubuhku. Apakah tadi itu nyata? Atau mimpi semata? Aku menghela nafas dalam, menatap jendela yang tertutup rapat. Hari masih siang, tapi ruangan ini gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di nakas sebelah ranjang. Meneguk air bening itu hingga kandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang. Lega. Perlahan, jantungku yang tadi berdisko perlahan berirama normal. Alhamdulillah, cuma mimpi.
Gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullahaladzim, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit, tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu ke arah perut. Kelopak mata seketika melebar. Tak percaya apa yang baru saja kulihat. Area perut, terutama sekitar pusar, membiru dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika. Tatapanku pias. Apakah yang terjadi itu nyata? Nunung, Nunung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku di luar. Iya Mas, sebentar. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua. Derit pintu terasa memekakan telinga. Aku melongo dan mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu, kamu sepulang dari mandiin mayit gak kelihatan, langsung tidur. Kecapean ya? Tanya Mas Tono seraya menyentuh wajahku. Iya Mas, ngantuk. Capek banget tadi Mas. Maaf, Nunung gak sempat masak. Beli nasi bungkus aja ya Mas, ucapku. Iya, gak apa-apa. Kamu sakit gak, Dek? Kok mukamu pucat sih? Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangan. Tapi gak panas kan? Imbuhnya. Enggak kok Mas, cuma capek aja. Jawabku sekenanya. Ya udah, Mas beli nasi bungkus dulu ya, ucap Mas Tono. Iya Mas. Ibu mana Mas? Kok gak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam, sautnya dan bergegas pergi. Ada rasa tak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi bermain ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke arah dapur. Kali ini bukan pundak dan punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti digelendoti. Ada-ada aja capek, selorohku sendiri. Aku terus mengayun langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit. Panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala itu membuatku rasa enggan untuk melanjutkan langkah. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Sudah hitam, tambah hitam nih. Keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan, ibu dan Mbak Lastri sedang bercengkrama. Entah membicarakan apa tentang aku. Di sana juga, kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa, aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri udah pulang? Tanyaku yang langsung diangguki Mbak Lastri. Nung, sudah bangun? Kecapean ya? Ucapnya. Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. Maaf Bu, Nunung ketiduran tadi, ucapku sembari duduk bersila di sebelah ibu. Iya, gak apa-apa Nung. Mama. Tiba-tiba, anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjuk ke arahku. Hantu, hantu, ucapnya. Sontak, kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. Hantu Mah, bagi bocah itu seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu erat. Kudengar helaan nafas ibu. Orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah dan ia langsung mendekat ke arahku. Kamu sudah mandi belum? Tanyanya. Belum Bu, jawabku. Udah, mandi cepat, suruhnya. Emang kenapa Bu? Tanyaku lagi. Udah, jangan banyak tanya. Mandi kamu Nung, ada yang ikut kamu, ucapnya lagi. Tiba-tiba saja, Mbak Lastri menyeletuk sembari menepuk-nepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika tubuhku bergidik mendengar ucapan Mbak Lastri.
Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkan? "Mbak, jangan nakut-nakutin dong. Ini masih siang, Mbak. Masih terang," sungutku, enggan beralih dari tempatku duduk bersila saat itu. "Bukan aku nakutin, Nung. Ibu selalu mewanti-wanti kalau pulang dari mandiin mayit. Ya mandi, biar energi negatif itu larut bersama air," ucapnya. Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. "Mah, takut mah, ada hantu." Laki-laki bocah itu menangis, seraya menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. "Sudah, itu bibimu bukan hantu. Sudah, pulang. Anakku takut sama kamu, Nung," ucap Mbak Lastri. Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang dewasa? Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba, plek. "Sudah, pulang sama ibu." Malah ngelamun. Kurasakan bahu kananku ditepuk ibu, membuatku terjingkat karena kaget, dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu. Lagi-lagi, kakiku bagi diganduli seseorang, terasanya berat. Mau melangkah pun sangat sulit, tapi aku tetap melangkah, walaupun sangat berat untuk mengangkat kaki. "Kamu langsung masuk kamar mandi ya. Nanti ibu ambilkan handuk," ucap ibu. "Iya, Bu," ucapku dengan langkah gontai, masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri, rimbun pepohonan rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh. Berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi adalah pekarangan bagian belakang rumah beberapa tetangga yang banyak ditanami pepohonan yang rindang, seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti sereh, kunyit, dan laos. Entah kenapa, bulu rumahku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu. Tapi begitu mendengar derap langkah kaki mendekat, aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nunung, handuknya ibu gantung di luar ya," ucap ibu. Terdengar suara ibu dari luar, dan aku pun menjawab, "Iya, Bu, terima kasih ya," jawabku. Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain, meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Ku ambil ciduk air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan pegal-pegal terasa hilang seketika. Saat asik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terdengar seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergumuruh kencang. Mataku mengedar dan menatap sekitar. Aku bernafas lega. Mungkin tadi hanya berhalusinasi karena tubuhku lelah. Tapi entah kenapa, tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri tadi. Biasanya, bocah itu selalu menurut denganku. Tapi, kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandi, menyabuni tubuhku karena hawa kamar mandi tiba-tiba tidak enak, tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Tak ingin menunggu lama, setelah kurasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar, mengganti basahan dengan handuk, dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah. Hampir saja terpeleset saat menapaki lantai semen rumah, dan itu tertangkap di mata ibu. "Kamu kenapa toh, Nung?" ucap ibu. Ku dengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki, menatap ke arahnya. Ibu langsung tertegun dan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku
yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, kamu kenapa?" Ibu mendekat dengan raut wajah yang khawatir. Aku menggigit bibir. Ingin jujur, tapi takut ibu khawatir. Bisa saja, tadi itu hanya halusinasiku saja. Tidak ada apa-apa, Bu. Bohongku." "Kamu tidak bohongi ibu kan, Nung?" tanya ibu. Ibu menatapku dalam, dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu. "Ada sesuatu yang tidak lumrah, Nung," decik ibu, seraya menepuk bahuku dan mencengkram lenganku. Tatapan ibu tajam menyoroti kedua mataku. "Kamu harus hati-hati, Nung. Tidak usah takut. Jujur sama ibu," ucap ibu. Aku meneguk salivah, berusaha tenang agar ibu tidak curiga, meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono dari luar. Seketika, ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepat, ganti baju, nanti masuk angin," ucap ibu. "Iya, Bu, permisi," balasku. Aku begitu saja meninggalkan ibu, yang saat itu keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar, hawa kembali anyep, tapi pegal-pegal itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian, dan setelah siap, langsung duduk di depan meja rias yang berukir kembang melati, menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Dan setelah selesai memoles bibirku, aku lalu mengambil sisir berbahan plastik dengan tangkainya yang berbentuk bunga mawar, cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala dan menurun, begitu terus-menerus. Anehnya, aku seperti bukan menatap wajahku sendiri. Kuperhatikan, wajahku tampak pucat, tatapanku kosong, dan tersenyum. Astaga, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai itu jelas bukan dari aku. Pak! Sisir cantik itu terjatuh. Saat aku akan menunduk, kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. "Nonong, Nonong." Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku. Lidahku rasa keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang. Matahari masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk. "Nonong, Nonong." Suara itu kini terasa menggema di telingaku, dekat dan seperti tiada berjarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah, aku menggerakkan kepala ke arah belakang. Dan suara itu pun berbunyi lagi. "Nonong, Nonong, aku datang." "Bu, Nonong ngapain sih, Bu? Dari tadi gak keluar-keluar?" tanya Tono kepada ibunya, Sumini, yang saat itu sedang membuka bungkusan nasi padang yang dibeli anaknya. "Tidak tahu, Ton. Tadi kata Nunung mau ganti baju. Mungkin sebentar lagi keluar," saut ibunya, seraya menyendok nasi padang dan menyuap makanan kegemarannya itu. "Tapi kok lama sih, Bu? Tono kan sebentar lagi mau berangkat. Jam makan siang hampir habis. Untung tadi Tono sudah sempat sholat, jadi tinggal makan." "Apa mungkin Nunung tidur, Bu?" Ibu Tono. Wajahnya tampak gusar memikirkan nasib istrinya. Coba lihat istrimu. Tidur apa tidak?" ucap ibunya. Sumini menoleh ke arah anaknya, sembari mengunyah nasi padang yang baru saja ia suap. Tanpa membalas ucapan ibunya, Tono beralih dari sisi ibunya dan melangkah ke arah kamarnya. Tono baru saja akan mengangkat tangannya, tapi ia ragu. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar.
dicekam perasaan yang sangat khawatir kepada istrinya. Begitu juga menekan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Dan dengan cepat, Tono mendorong pintu itu dan matanya mengedar ke sekitar. Sedikit menyipit karena suasana kamar yang remang-remang dan minim cahaya. Tumben, jendela tidak dibuka, lirih Tono saat ia mendapati kamarnya yang gelap karena jendela yang tidak dibuka. Tono terdiam di depan pintu, sembari matanya mengedar mencari istrinya. Kosong. Di mana Nunung? Kata ibu, Nunung di kamar. Gumamnya seorang diri. Tentu Tono tidak menyadari jika belahan jiwanya itu kini sedang terbaring di lantai, pingsan, karena tadi melihat siluet wajah dengan mulut menganga, berbentuk seperti asap menyergap wajahnya. Nunung syok dan langsung tak sadar saat itu. Tono bermaksud untuk membuka jendela. Ia merasa bahwa di kamarnya itu berbeda dari biasanya. Saat itu, baru saja mengangkat kakinya, tiba-tiba, tek, kakinya menendang benda lunak. Tono lalu menjatuhkan pandangannya ke arah kakinya, dan seketika mata itu membeliak, tak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. "Nunung, Nunung!" teriaknya dengan suara menggelegar, hingga membuat ibunya yang saat itu sedang asik menyantap nasi bungkusnya langsung menyemburkan makanannya yang belum sempat masuk ke mulut. Kaget dengan suara Tono, orang tua itu langsung beranjak dan melangkah tergesa ke arah kamar menantunya. "Ada apa, Toton? Kok teriak-teriak?" tanya Sumini saat tiba di ambang pintu. Tono yang baru saja selesai mengangkat Nunung ke atas ranjang langsung menoleh ke arah ibunya. Nunung pingsan, Bu. Padahal tadi pagi Nunung sehat, Bu. Ini juga badannya nggak panas," keluh Tono. Ia memindai tatapannya ke wajah Nunung. Tangannya memijit pergelangan tangan istrinya, berharap istrinya itu segera bangun. Sumini tak lantas menjawab. Mata mengitari sekitar kamar dan menggeram. "Keluar, sudah ditolongi malah buat rusuh," ucapnya dengan suara bergemetar dan tangan yang menunjuk ke arah sudut. Bu, jantung Tono bergemuruh saat mendengar suara ibunya. Ia menatap nanar ibunya, yang saat itu berdiri dengan gaya menantang, menatap ke arah sudut atas kamarnya. "Diam kamu, Ton, ini urusan ibu." Mata Sumini tak sekalipun mengerjap. Dadanya bergemuruh kencang, menatap sosok tak kasat mata yang kini menempel di langit-langit sudut kamar anaknya. Makhluk telanjang dengan tangan dan kaki menempel di langit-langit itu menyeringai, menunjukkan bagian kewanitaannya yang mengucurkan darah. Matanya menatap tajam ke arah Sumini dengan mulut yang menganga lebar. Aku nggak mau pergi. Aku suka dengan menantumu," sahut makhluk itu seraya menyeringai. Tentu tak didengar oleh Tono, karena ia tak mempunyai kelebihan melihat makhluk halus. "Bu, Ibu," panggil Tono. Sumini hanya diam. Ia lalu menghela nafas kasar dan perlahan menurunkan pandangannya. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya di bawah dada dan mulutnya mulai lirih membaca doa yang samar-samar terdengar di telinga Tono. Tono terdiam. Selain hawa yang memang terasa panas dan tercium aroma bangka yang menyengat, Tono yakin saat ini ada sesuatu yang berada di kamarnya saat itu. Dan Tono memilih bungkam. Ia menggoyang tubuh istrinya pelan, sedangkan matanya tak lepas dari ibu yang menunjuk ke arah sudut langit-langit atas, seraya terus komat kamit. Pergi kamu, cepat pergi." Astagfirullahaladzim. Tono terjingkat saat daun jendela tiba-tiba terhempas dengan kuat. Matanya pun teralih kepada ibunya yang saat itu menatap nanar ke arah jendela. Wanita tua itu menatap tajam ke arah Tono, seperti saat Tono sedang melakukan kesalahan fatal. Bu, panggil Tono. "Tono, istrimu,"
buat kesalahan dengan si mayit. Besok, kamu ke rumah si mayit dan minta maaf langsung pada keluarganya, biar si mayit tenang. Perintah ibunya yang mau tidak mau harus ia lakukan. Nunung, apa yang dibuat oleh Nunung, Bu? Tono menatap sendu ibunya. Jantungnya bergemuruh kencang, memikirkan nasib istrinya. Wanita tua itu mengembuskan napas kasar. Ibu rasa semua berasal dari ucapan istrimu. Nunung tidak mampu menjaga lisannya dan sembarangan berbicara tentang aib si mayit. Itulah yang menjadikan arwah si mayit murka, ucap ibunya. Lagi-lagi, Tono tak mampu melepas satu kata pun dari mulutnya. Tiba-tiba saja, lidahnya terasa keluh. Ia tak menampik jika sifat buruk Nunung itu terkadang membuatnya tepok jidat. Nunung kalau bicara sering lepas kontrol, alias cerewet. Lebih tepatnya suka ngegibah. Padahal Tono sudah pernah bilang, Bu, mandiin mayat itu harus jaga adab. Jangan membicarakan aib mayit, apapun itu. Suara Tono terdengar lirih. Jika memang Nunung seperti yang ibu katakan, sudah pasti ia akan sangat kecewa. Tono dan ibu sontak terdiam saat tubuh Nunung bergerak. Mereka lalu sama-sama menatap ke arah Nunung yang terduduk dan memegang kepalanya. Matanya mengerjap dan menatap suaminya yang duduk di sampingnya. Mas, kenapa Mas? Ucap Nunung. Ibu mau bicara sama kamu, Nung. Penting. Tiba-tiba saja suara ibu terdengar menggelegar. Nunung melebarkan kelopak mata. Heran, apa yang sudah ia berbuat hingga membuat mertuanya itu murka. Wanita itu keluar dari dalam kamar. Nunung menatap ke arah suaminya yang saat itu tampak lesu dan wajahnya gusar. Mas Tono, panggil Nunung. Nunung hendak meraih tangan suaminya, tapi laki-laki itu malah berdiri dan beranjak dari sisinya. Wajah Nunung berubah pias. Dengan kepala yang masih pusing, Nunung pun memaksakan diri untuk berdiri, mengikuti ibu mertua dan suaminya ke ruang tamu. Saat berada di ruang tamu, wanita tua itu bersedekap dan menatap tajam ke arah Nunung. Nunung pun menunduk, menghindari tatapan mata mertuanya itu. Nung, siang ini juga, kamu cepat meminta maaf sama keluarga mayit tadi. Ibu gak mau tahu dan tidak ada bantahan, bentak ibunya. Seketika, Nunung mengangkat wajahnya dan menggeleng. Kenapa harus minta maaf, Bu? Nunung kan gak melakukan apa-apa, sangkal Nunung. Mata mertuanya itu seketika melotot. Apa kamu tidak sadar dengan kesalahanmu? Bentak ibunya.